Kebangkitan pewaris tertindas bab 29. Marco, yang merasa terhina, telah berada di luar hotel dengan wajah merah padam dan napas tersengal-sengal karena dipermalukan oleh Vincent. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, Vincent Adama. Persetan kalau kau orang kepercayaan Tuan Muda Clark, amuknya, memandang langit dengan rasa penyesalan dan dendam. Dalam kekalutan amarah, Marco langsung mengambil ponselnya yang terdapat dalam saku celananya dan menekan nomor Kars. Di mana kau, Kars? Bukankah aku sudah bilang dia ada di acara penyambutan Nona Sanchez? Bentak Marco begitu Kars mengangkat panggilan, tubuhnya bergetar kesal. Tenang, Marco. Percayalah padaku, aku sudah merencanakan semuanya. Jawab Kars dari seberang dengan nada santai yang kontras dengan emosi Marco saat itu. Marco memijat pelipisnya, mencoba meredakan tekanan darah yang terasa naik. Awas saja kalau kau sampai gagal, ujarnya lirih, mematikan panggilan dan menghela napas sejenak. Tangannya erat mengepal ponsel dan kepalanya mendongak, berharap semoga Kars berhasil menghabisi Vincent dan meredam malu yang dirasakannya. Marco, apa yang akan kau lakukan pada Vincent? Tiba-tiba Lydia menyahut dari belakang Marco, suara getir terdengar dalam nada bicaranya. Dia tak menyangka kekasihnya akan sampai berani berbuat begitu. Dari tadi Lydia telah mendengar diam-diam percakapan Marco dengan Kars. Marco sontak membalik badannya, menyeringai sinis melihat keadaan Lydia yang tampak murung. Mata sembab di wajah wanita yang dicintainya itu menunjukkan jelas bahwa Lydia habis menangis. Apa urusannya denganmu? Bukankah kamu juga ingin dia lenyap karena telah mempermalukan kita? Celetuk Marco dengan tatapan tajam sambil menghampiri Lydia. Lydia menggelengkan kepalanya pelan, berusaha menguatkan diri. Tidak Marco, kamu sudah melewati batas, lebih baik kamu urungkan niatmu. Vincent bukan. Lydia belum selesai bicara, Marco dengan cepat meremas dagunya dengan gerakan tangan kasar. Kenapa? Apa kau mulai menyukainya lagi setelah tahu dia orang kepercayaan Tuan Muda Clark? Tanya Marco penuh sinisme, membuat Lydia semakin tersudut. Lydia menarik napas dalam, berusaha menjelaskan diri. Bukan begitu, aku hanya... Hanya apa? Bentak Marco dengan marah, wajahnya merah padam, seraya meremas dagu Lydia. Sejak awal seharusnya aku tahu kau adalah wanita pembawa sial. Karenamu aku tidak mendengarkan nasihat ayah, berkencan denganmu hanya menghabiskan waktu dan uangku. Marco melepaskan cengkeramannya pada dagu Lydia dan menghempaskannya ke tanah. Lydia tersungkur, menatap Marco dengan mata berkaca-kaca. Marco mengangkat agu, menatapnya sinis, lalu berkata, sudah cukup sampai di sini hubungan kita. Karenamu, wanita jalang. Aku jadi dipermalukan seperti ini. Setelah mengatakan itu, Marco melangkah pergi, meninggalkan Lydia yang terhempas di tanah. Namun, Lydia tidak mau ditinggalkan begitu saja. Dalam sekejap, ia meraih kaki Marco, sembari menangis. Tidak Marco. Jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar mencintaimu, ujar Lydia, matanya berlinang air mata. Marco menghentikan langkahnya sejenak, melirik Lydia yang bersimpuh di kakinya. Senyum sinis terukir di bibirnya. Mencintaiku? Katanya, mengejek. Aku tidak pernah mencintaimu, Lydia. Bagiku, kau sama saja dengan para pelacur di jalanan yang gila akan harta. Setelah mengucapkan itu, Marco menendang Lydia hingga terhempas, membuat wanita itu merasa bagai disambar petir di siang bolong. Lydia tak menyangka Marco, yang dianggapnya sebagai pria yang tepat untuknya, berubah begitu tiba-tiba. Dengan penuh emosi, Lydia berkata, tidak Marco, kamu janji akan menikahiku. Dia mencoba mempertahankan Marco, meskipun harga dirinya sudah terinjak-injak. Lydia merasa tak mungkin bisa kembali ke Vincent, terlebih melihat dekatnya Vincent dengan Veronica. Marco pun menatap sinis Lydia, sambil berteriak, pergilah kau jalang. Lydia bangkit, tangis terus mengalir di pipinya. Dia berusaha mengejar Marco yang melangkah pergi, meninggalkannya yang terpuruk dalam kepedihan. Namun, langkahnya tak sanggup mengejar sosok yang kini tak mau dikenalnya itu. Tidak Marco, teriaknya pilu. Marco tidak menggubrisnya, dia segera menghampiri mobilnya dan pergi dari sana. Melihat mobil Marco sudah menjauh, Lydia ambruk di tanah. Tangisnya pecah. Dia menyesal telah mengkhianati Vincent dan memilih pria seperti Marco. Sementara itu tak jauh dari sana, terlihat Solomon yang sedang memperhatikan mobil Marco. Seorang bawahan Solomon yang mengenakan pakaian serba hitam muncul di hadapan pria sepuh tersebut. Anda memanggil saya Tuan? Tanya sosok tersebut sopan. Beritahu yang lain, akan ada orang yang menyerang Tuan Muda,
kalian cari orang-orang tersebut dan segera laporkan padaku, perintah Solomon tegas. Dimengerti Tuan, jawab sosok tersebut, lantas pamit undur diri. Solomon menatap sinis Lydia yang masih menangis dan bersimpuh di parkiran, dia lantas meninggalkan tempat tersebut dan kembali mengawasi tuan mudanya. Di dalam hotel, acara semakin meriah dengan sambutan demi sambutan untuk kembalinya Veronica dari luar negeri. Namun, Veronica yang seharusnya menjadi pusat perhatian, justru asyik menemani Vincent di pojok ruangan, seakan abai pada acara yang digelar untuk dirinya. Vincent menghela napas berat, menatap Veronica yang tak mau melepaskan lengannya. Veronica, berhentilah bersikap seperti anak kecil. Lihat, semua orang menatap kita, ujar Vincent sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Biarkan saja. Lagian aku hanya ingin bersamamu, balas Veronica dengan nada ringan, mengedipkan mata ke arah Vincent. Tiba-tiba, suara ejekan menyolok telinga dari seorang pria yang mendekat. Jadi kamu bodyguard kesayangan Tuan Muda Clark. Pantas saja beliau suka padamu. Bahkan Nona Sanchez saja tergila-gila denganmu. Vincent dan Veronica langsung menoleh ke arah suara itu, mencari sosok pemiliknya. Veronica menyipitkan mata ketika mengenali wajah pria tersebut dan tatapan sinis langsung menghiasi matanya. Pria tersebut melangkah mendekati Veronica dan Vincent dengan percaya diri, seraya mengulas sebuah senyum sinis menatap Vincent. Namun, aku tak seperti mereka yang bisa dibodohi, Tuan Muda Vincenzo Clark Adama, bisiknya dengan nada datar. Pria itu mengangkat gelas anggurnya, meneguk sampai habis tanpa berkedip. Kening Vincent mengerut, dia menatap tajam pria itu sambil menyelidik siapa sebenarnya dia, dan kenapa tahu identitasnya. Gerak-gerik tubuhnya menunjukkan kewaspadaan dan ketegangan atas keberadaan pria yang mencoba menyinggungnya tersebut. Bab 30. Vincent menatap sosok pria tersebut dengan saksama, mencoba mencari tahu siapa dia. Namun, tiba-tiba Veronica melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Vincent dan pria itu. Vincent bisa melihat sorot mata Veronica yang tajam dan penuh kebencian saat menghadap pria tersebut. Zaki, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku tidak pernah mengundangmu, ucap Veronica dengan suara yang ketus dan tegas. Mendengar pertanyaan Veronica, pria yang dipanggil Zaki tersebut tersenyum sinis. Veronica, apa ini pria pilihanmu? Mungkin dia memang pewaris keluarga Clark, tetapi lihatlah penampilannya seperti orang rendahan. Zaki Adelrai, dia adalah pewaris tunggal keluarga Adelrai, yang merupakan orang terkaya kedua di negara Parschak tempat Veronica kuliah. Zaki menoleh ke Vincent, menatap jijik pada penampilannya yang sederhana dan seperti orang rendahan. Dia merasa tak pantas Vincent, dengan penampilan seperti itu, menjadi pewaris keluarga kaya raya. Zaki, tutup mulutmu, bentak Veronica marah, tak terima dengan cara pria itu merendahkan Vincent dan membelanya. Zaki tersenyum tipis, dia mengulas sebuah senyum. Segitu besarkah cintamu padanya, Veronica? Apa kau tidak sadar kamu telah menyukai orang yang salah? Dibandingkan dia. Dia menatap Vincent dengan tapan tajam. Aku lebih pantas mendapatkanmu. Veronica akan bicara lagi, tetapi Vincent menariknya ke belakang, membuat wanita itu sedikit tersentak. Dia memandang Vincent yang kini berhadapan langsung dengan Zaki dengan tatapan bingung. Vincent tampak tersenyum pada Zaki, dia juga balas memerhatikan penampilan pria itu dari atas sampai bawah. Kamu memang tampak modis dan bergaya dengan pakaian mahal yang membalut tubuhmu, ucap Vincent memuji, lantas melanjutkan. Namun sayang sikapmu tidak semahal pakaian yang membalut tubuhmu. Hahaha. Tawa Zaki terdengar keras di telinga Vincent, yang mulai merasa gelisah. Dia melangkah maju, mendekatkan wajahnya hingga jarak antara keduanya hanya beberapa sentimeter saja. Aku kira kau hanyalah pecundang, ujarnya sinis, ternyata kau memiliki keberanian juga. Mari kita lihat, siapa yang akan mendapatkan Veronica, kau atau aku. Ekspresi wajah Vincent menjadi tegang saat Zaki menyebut nama Veronica. Zaki melirik ke arah gadis itu, tersenyum penuh percaya diri sebelum berbalik dan meninggalkan mereka berdua. Langkahnya gagah, seolah sudah yakin akan kemenangannya. Vincent menatap punggung Zaki yang menjauh, perasaannya bercampur aduk antara bingung dan heran. Dia tak mengerti mengapa Zaki tiba-tiba saja ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan hati Veronica. Sementara dia tidak ingat sama sekali tentang hubungannya dengan Veronica, bahkan Veronica baru dia kenal. Vincent berdiri tegak di hadapan Veronica, matanya mencoba membaca setiap ekspresi di wajah wanita itu.
Suasana menjadi tegang, udara seolah berhenti mengalir di antara mereka berdua. Vincent, jangan dengarkan ucapannya. Dia memang sudah. Suara Veronica langsung tercekat ketika Vincent mencekal lengan dan menatapnya dengan tajam, seolah mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu yang seolah mengenalnya, padahal mereka baru beberapa kali bertemu. Dalam tatapan Vincent yang tajam, Veronica merasa gemetar. Hatinya berdebar kencang, berharap Vincent mengingat kemidirinya. Namun, dia tetap berusaha mempertahankan sikapnya yang tenang di hadapan Vincent. Vincent menyipitkan matanya. Aku yakin ada hubungan antara kau dan aku, sampai-sampai pria yang tidak aku kenal sekarang memusuhiku demi kamu. Tapi apa itu? Igumamnya dalam hati masih menatap Veronica dalam-dalam. Suasana pesta semakin meriah ketika Veronica dipanggil untuk naik ke panggung. Semua mata tertuju padanya. Namun, yang paling membuat hatinya teriris adalah melihat Vincent yang terlihat begitu dingin dan tidak peduli. Nona Sanchez, silahkan naik ke panggung, teriak pembawa acara dengan penuh semangat. Saat itulah Vincent melepaskan cekalannya pada tangan Veronica tanpa berkata apa-apa. Vincent, ucap Veronica, ingin mengungkapkan perasaannya yang bercampur aduk. Kamu dipanggil. Pergilah, potong Vincent, tidak memberikan kesempatan untuk Veronica berbicara lebih banyak. Raut wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Veronica menghela napas panjang, menatap Vincent dengan sendu, kemudian melangkah pergi menuju panggung. Dia merasa kesepian, seolah Vincent tidak peduli dengan kehadirannya di pesta itu. Namun, dia sadar bahwa dia harus tetap tegar, mengingat pesta tersebut memang diselenggarakan khusus untuk menyambut kedatangannya. Begitu naik ke panggung, tepuk tangan meriah menyambutnya. Veronica berusaha tersenyum, menyembunyikan perasaan sedih yang menghantui hatinya. Dia melambaikan tangan kepada para tamu yang hadir, berusaha menikmati momen itu sebaik mungkin. Namun, matanya tak henti-hentinya mencari Vincent di antara kerumunan orang. Vincent, yang kini berdiri di sudut ruangan, melihat Veronica dari kejauhan. Apakah kita sedekat itu Veronica? Igumamnya. Pesta berlangsung dengan meriah, namun di antara keramaian tersebut, Veronica dan Vincent terjebak dalam pusaran emosi yang tak mampu mereka pecahkan. Dari kejauhan sosok pria yang membelikan Hotel Diamond untuk Vincent memperhatikannya dengan seksama. Walau yang lain masih ragu kalau Vincent pewaris keluarga Clark, tetapi dia seolah sudah mengetahui kebenarannya. Bab 31. Vincent melangkah keluar dari Hotel Diamond dengan langkah santai, merasa jenuh dengan suasana pesta yang mencekik. Nul setia mengikuti di belakangnya tanpa mengeluh. Begitu udara malam menyentuh kulit mereka, Vincent merasa lebih lega dan menghirup udara segar. Tuan muda, acaranya belum selesai. Kenapa keluar? Tanya Nul dengan nada sopan, ingin mengetahui alasan yang sebenarnya. Vincent menghela napas panjang, mengungkapkan rasa bosannya. Aku malas berada di antara kerumunan orang-orang yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Lebih baik aku menghirup udara segar di sini. Vincent menatap langit malam yang penuh bintang, mencari ketenangan. Lalu, ia teringat sesuatu dan menoleh pada Nul. Ngomong-ngomong, bagaimana permintaanku paman? Apakah sudah diselesaikan? Nul mengangguk, wajahnya tampak serius. Saya sudah memerintahkan anak buah saya untuk menutup mulut orang yang melihat kedekatan Anda dengan Nona Sanchez, Tuan muda. Mereka akan menjaga rahasia dan tidak akan ada yang berani membicarakannya. Vincent tersenyum tipis, rasa lega terpancar di wajahnya saat mendengar jawaban Nul. Terima kasih, paman. Nul mengangguk patuh, wajahnya menunjukkan bahwa dia memahami keinginan tuan mudanya. Tentu saja, tuan muda. Saya akan selalu melindungi Anda dan menjaga rahasia Anda. Dari belakang, seseorang menegur. Permisi tuan, ucapnya. Vincent menoleh, menyipitkan matanya saat melihat sosok yang menegurnya. Pria itu menyodorkan sebuah map berisikan berkas. Saya diminta untuk memberikan ini pada Anda, ujar pria itu sopan. Vincent mengambil berkas tersebut dan membukanya dengan perasaan penasaran. Dia melirik si pria saat mengetahui isinya, berkas kepemilikan Hotel Diamond. Tuan, saya berharap di masa depan bisa bekerja sama dengan Anda, hanya itu yang ingin. Saya sampaikan, permisi tuan. Pria itu membungkukkan badan lantas pergi meninggalkan Vincent. Vincent memperhatikan pria itu berjalan menuju mobil mewah yang terparkir tidak jauh darinya. Ketika pria itu membuka pintu mobil, terlihat wajah seorang pria lain di dalam kendaraan yang tersenyum ke arah Vincent sembari menundukkan kepalanya. Vincent meniru gerakan itu meski ia tidak mengenal pria tersebut. Tatapannya penasaran, perhatiannya teralihkan oleh suara Nul.
Wah, malam ini tampaknya berkumpul banyak orang hebat. Pengaruh Tuan Besar Sanchez memang luar biasa, ujar Nul dengan nada kagum. Vincent yang merasa penasaran bertanya, Paman mengenal pria itu? Nul mengangguk mantap. Dia adalah Saidan Milik, pendiri Doodle Web, dan pria tadi adalah asistennya Helga Ruiz. Nama mereka dikenal hampir di seluruh kalangan pebisnis kelas atas karena Tuan Milik dikenal sebagai seorang jenius. Vincent mengangguk perlahan, wajar jika banyak orang berpengaruh ingin mengenal dirinya. Kini, meskipun identitasnya masih cukup misterius, namanya menjadi buah bibir di kalangan pebisnis. Tiba-tiba, Veronica muncul dari balik pintu hotel, didampingi pengawalnya. Ternyata kamu di sini, aku mencarimu dari tadi, ujar Veronica, dengan mata yang memancarkan kegelisahan. Melihat Veronica menghampiri tuan mudanya, Nul segera pamit, mengingat ia tahu akan rencana pernikahan kedua insan ini dari Pak Tua Clark. Vincent kemudian menoleh, masih memegang berkas dari Helgar, seraya menatap Veronica. Kenapa kamu keluar? Bukankah acaranya belum selesai? Tanya Vincent datar. Aku sebenarnya tidak suka pesta seperti ini, tapi kakek memaksaku, ungkap Veronica sambil menghela nafas. Dia tersenyum tipis dan melanjutkan, lagian acaranya juga sudah hampir selesai. Kamu mau jalan-jalan sebentar denganku? Mata Vincent tertuju pada wanita itu, ia lantas mengangguk pelan, sembari merasa penasaran ingin menggali lebih dalam tentang hubungan dirinya dengan wanita yang rasanya sangat dekat dengannya itu. Mereka berdua pun melangkah keluar dari halaman Hotel Diamond, dengan suasana di antara mereka terasa sedikit canggung. Sudah sangat lama aku tidak jalan berdua denganmu seperti ini, ujar Veronica lembut, pandangannya tertuju ke bawah, seolah menatap langkahnya sendiri yang beriringan dengan Vincent. Bisakah kita tidak membicarakan masa lalu yang entah aku pernah melakukannya atau tidak? Tegur Vincent dengan nada suara datar, wajahnya tampak murung dan penuh rasa bosan. Veronica tersenyum getir, ada rasa sesal terlihat dalam sorot matanya. Benar juga, kau tidak mengingatnya, maaf Vincent. Sepanjang jalan, Vincent hanya berbicara sesekali sebaliknya. Veronica terus berbicara, mencoba mengisi keheningan, namun pria itu hanya menanggapi perkataannya seadanya saja, membuat suasana semakin kaku. Tiba-tiba mereka mendengar suara derit ban mobil yang mendekat. Ciit! Beberapa mobil berhenti di bahu jalan tepat di dekat mereka. Vincent segera menegakkan tubuhnya, rona wajahnya berubah menjadi waspada. Benar saja, serombongan orang turun dari mobil membawa senjata masing-masing di tangannya. Melihat kejadian ini, Veronica terkejut dan mulai meremas lengan baju Vincent dengan erat. Wajahnya memerah karena ketakutan. Melihat ekspresi Veronica, Vincent langsung memintanya berdiri di belakangnya. Mata mereka saling bertemu dan Vincent menatapnya dengan tatapan yang melindungi. Tetaplah di belakangku, apapun yang terjadi, ucapnya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Bab 32. Veronica bersembunyi di belakang Vincent, hatinya berdebar kencang saat melihat segerombolan orang berpenampilan menyeramkan dengan senjata tajam di tangan mereka. Terlihat mereka berjalan dengan langkah pasti, seolah sudah mengincar Vincent dari awal. Vincent, jangan gegabah, lebih baik tunggu pengawal kita datang, bisik Veronica dengan suara bergetar. Matanya memandang tajam ke arah Vincent yang tampaknya hendak melawan dalam kecemasannya, tangannya meremas erat pakaian Vincent dari belakang. Vincent menoleh sebentar ke arah Veronica, wajahnya yang tampan dan tenang seolah tak terpengaruh oleh situasi yang terjadi. Namun, dalam hatinya, dia merasa cemas juga untuk keselamatan Veronica. Tiba-tiba, salah satu dari segerombolan orang itu berkata dengan suara keras dan sinis, Vincent Adama, ketahuilah posisimu, seharusnya kau tidak usah bertingkah sok kuat, sehingga tidak ada yang mengincarmu. Ternyata, pria yang berkata itu adalah Kars, orang suruhan Marco. Senyum licik terpampang di wajah Kars saat melihat ekspresi ketakutan Veronica dan keteguhan Vincent. Vincent merasakan jantungnya berdegup kencang, amarah memenuhi dadanya. Dia mengepalkan tangannya semakin erat, tapi tahu harus tetap tenang untuk melindungi Veronica. Veronica, pergilah sejauh mungkin, bisik Vincent lembut. Veronica menggeleng, matanya berbinar keras. Tidak, bagaimana denganmu? Mereka hanya mengincarku. Pergilah, ujar Vincent dengan suara datar. Wajah Veronica ragu, dia menggelengkan kepalanya tidak mau menuruti perintah Vincent. Tidak, aku akan tetap di sini, gumamnya sambil mengeluarkan ponsel dan menghubungi pengawalnya. Vincent menarik napas panjang, kepalanya menunduk melihat keputusan Veronica yang keras. Akhirnya dengan langkah mantap, Vincent melangkah maju, berdiri tegak menghadapi belasan orang yang mengincarnya, memastikan mereka menjauh dari Veronica.
Raut wajah Vincent tetap tenang. Ia melepaskan jasnya dan bertanya kepada mereka. "Siapa yang menyuruh kalian?" Suaranya terdengar sangat tenang dan tegas, seolah tidak terpengaruh oleh situasi yang mengancam di hadapannya. Kars, pemimpin dari belasan orang itu mengernyitkan dahi melihat Vincent yang sangat tenang. Dia menatap Vincent dengan tatapan sinis. Ia melihat ke bawahannya, lalu tertawa kecil. "Nyalimu besar juga," ujarnya sambil mengangkat alis. "Apa kau sedang berusaha menakuti kami?" Tangannya menggenggam erat gagang tongkat baseball yang ia bawa, tatapannya berubah menjadi tajam dan penuh niat jahat. Vincent hanya menatap tajam Kars sambil melepaskan kancing lengan kemejanya. Melihat ketenangan Vincent, Kars semakin marah memberikan kode dengan tangannya, seketika bawahannya langsung maju ke depan. Mereka mengayunkan senjata mereka, mengarahkannya ke arah Vincent yang masih tetap tenang berdiri di depan mereka sembari memejamkan mata dan bernapas secara perlahan. Begitu merasakan gerakan mereka, Vincent membuka matanya, menghirup napas dalam-dalam, kemudian membuangnya. Urat-urat di seluruh tubuh Vincent menonjol keluar, tekanan kemampuan pernapasan alam membuat seluruh jaringan sel dalam tubuhnya berkembang pesat. Tak jauh dari Vincent akan melawan orang-orang tersebut, terlihat Null dan beberapa bawahannya akan menolong Vincent. Namun, tiba-tiba Solomon muncul di depan mereka, menghentikannya. "Tuan Rondon," sapa Null langsung membungkuk sopan diikuti bawahannya. "Jangan ikut campur Null, biarkan Tuan Muda menghadapinya," ucap Solomon santai sambil menatap Vincent dari kejauhan. "Tapi Tuan..." "Brak!" Terdengar suara keras saat Null belum selesai bicara, membuat mereka refleks menoleh kerah suara. Null dan bawahannya terkejut saat melihat salah satu dari orang-orang yang mengepung Vincent terhempas menghantam mobil sampai ringsek. Solomon yang melihat hal itu tersenyum. Dia mengusap jenggot putihnya sembari bergumam, "Anda memang murid terbaikku." Di tempat Vincent berada, tampak dia menahan dua orang yang mengayunkan senjata kepadanya dengan mencekal lengan mereka. "Sud! Dua! Vincent menendang kedua orang itu dengan gerakan cepat, membuat keduanya langsung terhempas ke belakang. Rekan mereka yang melihat hal itu langsung menyerang Vincent, tetapi nasib mereka tidak berbeda jauh. Vincent melakukan tendangan berputar, mengenai rahangnya hingga dia langsung terjatuh tersungkur, menghantam jalan dengan sangat keras hingga tak sadarkan diri seketika. Kars terkejut melihat Vincent sudah mengalahkan beberapa orangnya. Dia menggertakkan gigi. "Serang mereka bersamaan bodoh," serunya sembari menyerang bersama para bawahannya. Vincent menatap tajam mereka, gerakannya sangat cepat, dia mengulurkan tinjunya dan melakukan beberapa pukulan hingga mengenai wajah mereka. Dua! Orang-orang yang menyerang Vincent seketika langsung terjungkal, mereka memegangi merintih kesakitan karena tukang hidungnya patah. "Sud!" Kars mengayunkan tongkat baseball di tangannya, tetapi Vincent dengan sigap menangkap tongkat tersebut, menatap Kars dengan tajam, meremas tongkat baseball hingga hancur. Melihat hal itu Kars menelan ludah, dia tidak menyangka kekuatan remasan tangan Vincent sekuat itu, dia melirik Vincent bersamaan dengan itu sebuah pukulan telak mengenai wajahnya. Kars terhempas ke belakang dan jatuh terduduk dengan hidung keluar darah, dia meringis kesakitan sambil melihat darah di tangannya. "Ah sial," gerutu Kars yang langsung berdiri kembali mengeluarkan pisau dari sakunya, bawahannya juga sudah bangkit kembali, mereka yang merupakan gangster tidak mau harga dirinya diinjak-injak. "Bunuh dia," seru Kars lagi, bawahannya langsung menerjang ke arah Vincent. Namun, fokus kemampuan pernapasan alam sangatlah tinggi, membuat Vincent dapat merasakan gerakan mereka semua dengan sangat detail. "Sud! Dua! Vincent melakukan tendangan dan pukulan beberapa kali membuat mereka bertumbangan. Terlihat ada seseorang dari belakang menghantamkan balok kayu ke arah Vincent, tetapi dia langsung melakukan tendangan berputar membuat pria itu langsung terhempas bersama balok kayunya. "Vincent awas!" teriak Veronica saat melihat Kars diam-diam mengambil kesempatan menghunuskan pisaunya. Klap! Terdengar suara pisau menghunus ke sesuatu, darah segar menetes ke jalan tempat pertarungan tersebut. Kars menyeringai. "Matilah kau brengsek!" Bab 33. Veronica yang berdiri tidak jauh di belakang Vincent, matanya terbelalak melihat darah segar yang menetes di bawah Vincent. Wajah Veronica berubah pucat, tangannya menutup mulutnya, khawatir dengan keselamatan Vincent. Sementara itu, Kars menyeringai penuh arti, seolah menikmati penderitaan yang dialami Vincent.
Namun, seringai Kars tiba-tiba menghilang saat tangan Vincent dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan Kars. Vincent mengangkat tangan Kars ke atas dengan kekuatan yang mengejutkan, membuat Kars merasa terjepit. "Arg!" teriak Kars histeris, merasa kesakitan seolah pergelangan tangannya akan patah. Vincent tak mengendurkan cengkeramannya. Sebaliknya, ia menendang Kars dengan kuat hingga pria itu terhempas beberapa meter ke belakang. Perlahan Vincent melangkah mendekati Kars yang terkapar di jalan, merintih kesakitan. Darah segar mengalir di sudut bibirnya. Kars mencoba bangun namun tak mampu, ia terkulai lemas di tanah. Vincent menatap Kars dengan tatapan tajam dan dingin, tanpa rasa empati sedikit pun. Dengan gerakan cepat dan pasti, Vincent melepaskan pisau yang menancap di tangannya. Darah segar mengucur deras, namun wajah Vincent tak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Ia fokus pada Kars. "Arg!" teriak Kars histeris saat Vincent menancapkan pisaunya ke paha Kars. Rasa sakit yang luar biasa membuat Kars merasa seperti tubuhnya terbakar. Air mata mengalir deras dari ratanya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. "Arg!" Kars berteriak lagi saat Vincent menggerakkan pisaunya ke samping, menciptakan luka yang semakin dalam. Matanya berkaca-kaca menatap Vincent dengan tatapan penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. "Katakan siapa yang menyuruh kalian?" Suara Vincent melengking keras, menunjukkan kemarahan dan niat balas dendam yang mendalam. Kars menelan ludah, merasa terpojok dan tak memiliki pilihan lain selain mengungkapkan informasi yang dicari Vincent. "Katakan siapa?" bentak Vincent mengepalkan tangannya erat, hunusan pisau di paha Kars semakin dalam. Wajah Kars tampak memucat karena rasa sakit yang tak tertahankan, keringat dingin mengucur deras di keningnya. Marco!" Kars setengah berteriak dan setengah menangis, mencoba menahan rasa sakit yang melanda tubuhnya. "Tolong hentikan, Arg!" Mendengar nama Marco, sinar amarah berkilauan di mata Vincent. Dia merapatkan bibir sambil mengepalkan tangan, meninggalkan pisau bersimbah darah tertancap di paha Kars. Dalam hati, kenangan pahit yang diberikan oleh Marco setelah pria itu merampas istrinya kembali bergelayut, dan kini dia hendak menghabisi nyawanya dengan membayar gangster. Sudah tidak ada lagi respek terhadap pria itu, sekarang hanya kebencian yang mendalam tertanam di hati Vincent. Namun, walaupun merasakan amarah yang semakin menggelegak, dia berusaha untuk tetap tenang, karena sadar posisinya sekarang tidak boleh bertindak sembarangan. Tiba-tiba Veronica dari belakang, memeluknya erat. Isak tangisnya terdengar masuk ke telinga Vincent, meredakan marah pria itu, dan membuatnya tersentuh. "Vincent, cukup," bisik Veronica lembut tapi mantap. Wajah Vincent perlahan mencair, tatapannya menenangkan. Dia menarik nafas dalam-dalam, melepaskan pelukan Veronica dan tersenyum padanya. "Maaf, membuatmu khawatir." Veronica menatap Vincent dengan air mata berlinangan. "Jangan seperti ini lagi." Vincent mengangguk, menghapus air mata Veronica dengan lembut. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Kars yang terkapar lemah di tanah dengan paha bercucuran darah. "Tuan muda, Anda tidak apa-apa?" tanya Nul dengan wajah khawatir, segera mendekat setelah menyaksikan pertarungan itu usai. "Aku tidak apa-apa," jawabnya. Vincent melirik ke arah Solomon yang datang bersama Kars, lalu refleks membungkuk sedikit. Senyum simpul terlukis di wajah Solomon. "Paman Nul, kenapa lama sekali?" "Lihatlah apa yang terjadi pada Vincent," tegur Veronica, suaranya bergetar dan perasaan tercekat, sambil membalut luka tusuk di tangan Vincent dengan sapu tangannya. "Maaf Nona, kami salah," jawab Nul, menundukkan kepala, merasa tidak berdaya. Vincent kembali menatap Veronica yang sedang konsentrasi membalut lukanya. Tiba-tiba, sepotong ingatan muncul di benaknya, di mana seorang gadis remaja tengah membalut tangan teman prianya yang terluka dengan sapu tangan. Ingatan tersebut kian jelas, membuat air mata Vincent menggenang. Tanpa bisa menahan diri, Vincent langsung memeluk Veronica erat. Sontak saja, Veronica terkejut dengan tindakan Vincent yang tak terduga. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga Vincent tiba-tiba memeluknya begitu saja. Nul juga terlihat bingung, tak mengerti mengapa tuan mudanya berperilaku demikian. "Vincent, kamu baik-baik saja?" tanya Veronica sambil mengusap punggung Vincent dengan lembut. Vincent terlihat menahan sesak, dadanya bergerak naik turun dengan cepat. Maaf, ujarnya, tiba-tiba melepaskan pelukannya dan segera menghapus air mata yang membasahi pipinya, menjauh dari Veronica. Veronica merasa bingung dengan perubahan sikap Vincent yang begitu cepat, tapi dia berusaha untuk mengerti. "Kita ke rumah sakit sekarang Paman Nul," perintah Veronica, khawatir akan kondisi luka Vincent. "Baik Nona,"
"Mari Tuan Muda," ia ajak Nul dengan nada sopan. Namun, Vincent menggelengkan kepalanya tegas. Tidak Paman, aku harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, agar dia tidak meremehkanku lagi," ujar Vincent sembari mengepalkan tangan, menggertakkan gigi, dan menatap tajam ke depan. "Lihat saja Marco, aku pastikan kau akan menyesal seumur hidup," gumamnya dalam hati. Veronica menatap Nul, matanya seolah bertanya apa maksud Vincent, tetapi Nul menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang dimaksud tuan mudanya itu.